है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे rमज़ान, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tahsulul barakat. Tsumma ssalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila. Amma ba'du. Al-mukarramun dumateng para alim, para sesepuh pinesepuh, sedaya hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Kautsar ing Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita saged nglampahi ibadah salat isya, salat tarawih, lan salat witir. Lan siang wau insyaallah kita sedaya sampun nglampahi puasa Ramadan di hari yang kedua. Semoga seluruh ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat ingkang kawula hormati, merupakan sirriyatun. Puasa adalah ibadah, sifatnya rahasia. Rahasia bagaimana? Sebab orang yang menjalankan ibadah puasa niku hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu bahwa dia menjalankan ibadah puasa. Mulane wonten dawuh as-siyamu li wa ana ajzi bi. Wonten hadis qudsi Allah ngendika bahwa puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya, yang akan memberikan ganjaran bagi mereka orang yang menjalankan ibadah puasa. Jika ibadah yang lainnya, bagaimana sisi kerahasiaan puasa niku? Menawi awake dhewe nglampahi ibadah salat niku ketoran apa mboten Bapak? Apakah hanya diri kita yang tahu? Bisa jadi pemenang jamaah ngeten iki kathah sing semerap. Maka tidak sirriyah lagi tapi jahriyah. Karena ada orang yang melihat ibadah kita. Kita berdiri, rukuk, sujud, duduk tetap dalam pantauan mata manusia, maka sholat bukan termasuk ibadah. Ibadah haji napa malih itu termasuk ibadah yang juga sulit untuk disirrikan, dirahasiakan. Wong badhe budal maupun ngundang tonggo dijak selamatan. Mengke mantuk nggih kancane padha mara, dulur padha mara pengin njaluk donga bahwa dia sudah melaksanakan ibadah haji, berarti diketahui oleh umat manusia. Napa malih zakat ya tetap meskipun kita berusaha untuk merahasiakannya, tapi ketika kita memberikan maka orang yang kita beri zakat dia akan tahu bahwa kita sedang melaksanakan ibadah zakat. Tetapi khusus ibadah puasa niki hanya kita sendiri dan Allah yang tahu. Bisa jadi enten tiang niku lek isuk ya melu
melu sahur, etok-etok tangi, mangane ya akeh entek 2 piring. Mungkin wayahe buka ya melu buka. Tapi siapa tahu mungkin di siang hari dia minum, dia makan, utawa wudu kemune ping 3 metune gur ping 2, siji ndek ndi? Mungkin katut mlebu. Nah, inilah maka ibadah puasa ini hanya kita dan Allah yang tahu, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa. Para rawuh engkau kula hormati, sehingga begitu istimewanya ibadah ini, maka Al-Imam Al-Ghazali memberi tuntunan kepada kita, memberikan arahan kepada kita bagaimana puasa kita ini menjadi puasa yang hakiki. Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 derajat. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang yang biasa saja. Puasa yang biasa-biasa saja menika puasa yang hanya menahan makan, menahan minum, dan menahan alat kelamin ini itu tidak berbuat dengan istrinya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Niki apot napa enteng Bapak? Nggih, apot. Wong biasane isuk pun ngopi, wudud, rada awan malih pun golek camilan, zuhur makan siang, mengke sore golek es degan. Terus sehari bisa 5 sampai 6 kali kita makan, tapi khusus di bulan Ramadan kita jalankan ibadah puasa, menahan lapar, dahaga, dan menjaga kemaluan kita itu juga berat sebenarnya. Namun di sisi Allah, menurut Imam Al-Ghazali ini masih puasa yang biasa-biasa saja. Apakah ini salah? Tidak, sudah bagus sesuai dengan syariat agama. Tetapi ada puasa yang derajatnya ada di atas dari shaumul umum ini, yaitu shaumul khawas, puasanya orang-orang tertentu. Dan kita yang mungkin hari ini menjadi orang biasa saja, mari berusaha untuk menaikkan derajat puasa kita menjadi shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang khusus. Bagaimana puasanya shaumul khusus ini? Yaitu mereka yang tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan berhubungan suami istri saja, tapi lebih tinggi tingkatannya, orang-orang seperti ini juga menjaga matanya, menjaga mata dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan menjaga mata ini melihat hal-hal yang tidak ada gunanya. Nyuwun sewu, kalau melihat wanita lain itu jelas dilarang, apalagi bukan muhrimnya. Lalu apa penglihatan yang kita hindari untuk tidak melihat sesuatu yang tidak ada gunanya? Misalnya selama Ramadan ini, selama puasa ini, bisa jadi konsumsi mata kita kalau sehari-hari bisa jadi 12 jam niku melihat HP, maka kita sisihkan 1-2 jam juga untuk membaca Al-Quran. Kalau masih berat, minimal ketika kita buka HP, kita pilih konten-konten yang mengandung ilmu, yang mengandung bimbingan keagamaan. Tapi uangnya ya Pak, membuka Facebook nonton seret orang metu gambare dhewe, ora diundang orang metu-metu dhewe. Nah inilah latihan kita. Kalau ini pengalaman pribadi, kadang kalau buka Facebook nonton seret orang gambare seret, tanpa diundang muncul sendiri. Lah ada kali kan aku poso, segera digeser, orang malah didelok menengnya. Pandangan pertama ini rezeki nih, boten. Inilah latihan kita, puasa mata kita ini. Kalau melihat gambar-gambar yang
segera digeser. Sebab memang hari ini kita memang sulit untuk lepas dari dunia medsos. Yang kedua, saumul khusus adalah mereka yang menjaga telinga mereka. Menjaga agar hanya mendengarkan hal-hal yang baik saja. Mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Cari teman ngobrol, kita berhati-hati memilih, jangan sampai pilih teman yang suka mengadu domba, suka menghina, suka menjelek-jelekkan orang lain. Lek ketemu tiang model teniki, kelingan lah awak dhewe poso, lebih baik segera menghindar. Wala malah ngubyuki nunggoni malah gumboni. Berarti telinga kita belum terlatih untuk puasa, untuk menuju derajat saumul khusus. Kemudian kita jaga lisan kita juga. Selama puasa niki kita gunakan lisan ini untuk hal-hal yang baik saja. Insya Allah ada kelingan dalam kondisi puasa, saya yakin mesti kelingan. Iki apik, niki ra apik, sing ra apik lek kelingan poso segera ditinggal. Kumpul kancane rasan-rasan. Lek kelingan pas poso segera itu dihindari. Ketemu koncone kok ngelek-ngelek tonggone, ngelek-ngelek koncone, kelingan pas poso segera Ini merupakan latihan bagi kita untuk menjaga lisan kita. Dan yang keempat, untuk menuju saumul khawas, saumul khusus, ada perut ini, tangan ini, kaki ini, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Butuh pembiasaan. Kalau tidak kita jaga panca indera kita, minimal 20% atau 40% bisa kita jaganya. Kalau kita nggak bisa menjaga selama Ramadan penuh, minimal kita bisa menjaga 15 hari saja. Maka itulah penting neraca kita menimbang-nimbang amal kita setiap hari, berapa berat baiknya dan berapa berat jeleknya, berapa banyak jeleknya, berapa banyak baiknya, semua kembali kepada kita yang mampu menimbang amalan-amalan kita. Dan yang terakhir menurut Imam Ghazali adalah saumul khawasil khawas, puasanya orang yang istimewa. Bagaimana puasanya orang yang istimewa? Yaitu puasanya al-anbiya wal mursalin. Tidak hanya menahan makan, lebih para nabi, para rasul, para menahan fikirannya, menahan hatinya untuk memikirkan sifat duniawi. Jadi kerentek buka karo kopi niku mawon pun berusaha dihindari. Bagi mereka mengalir saja, menjaga seluruh tubuh ini, bahkan ini. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Kalaulah kita yang menjalankan shaumul awam, alhamdulillah, syukur-syukur kita bisa naik sedikit derajatnya menjadi shaumul khawas. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.